Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sep, kembali lagi bersama Sep di Selta Tuyu Cerita Kita. Nah Sobat Sep, sekarang kita sudah di podcast yang ke-8 nih. Tentunya pembahasan kita kali ini tidak kalah serunya dengan podcast yang minggu kemarin tentang toksik organisasi. Nah iya, cuman kalau kemarin kita membahas seputar toksik organisasi nih, kali ini nih kita bakal bahas seputar urgensi yang terjadi di SEF, yaitu SEF katanya bakal bubar nih teman-teman. Ya Kia, sebenarnya nih sih pembahasan yang tentang SEF akan bubar ini sedikit membuat deg-degan ya, karena ini keputusan nantinya apakah SEF akan bubar atau SEF itu akan tetap bertahan gitu ya Kia. Makanya nih Ihsan, bakal kita bahas masalah yang mengagetkan kita ini di SEF Talk to You episode ke-8 dengan topik SEF ditutup. Oh my god. Nah Sobat Sep, penasaran kan gimana ceritanya nanti? Tonton terus ya video ini, jangan lupa komen, like, and subscribe. Nah Kia, sekarang kita sudah dengan dua narasumber nih yang gak kalah urgennya dengan pembahasan kita kali ini bersama Kak Fani Paramita dan Kak Rosiful Kolbi. Ya, kita manggilnya Kak Fani sama Kak Ci aja ya. Ya. Nah, gimana kabarnya Kak Fani, Kak Oci hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya teman-teman. Di weekend kali ini baik sekali. Nah, langsung kita interogasi aja nih kakak-kakak ini nih, karena kami juga udah, gimana nih gitu. Topik kali ini sangat mengagetkan dan luar biasa ya Kak Ci. Mengagetkan kami dan berlalu lalang nih di kepala kami kalau SEF katanya mau ditutup. Kata-kata terakhirnya, tahan dulu kali ya. Kita mulai dari, coba deh kakak-kakak cerita gimana rasanya ketika selama ini telah menjadi Chief of Student Education Forum. Apakah mungkin kakak-kakak merasa terbebani atau bahkan merasa dizolimi nih? Dizolimi ya bahasanya. Dizolimi bahasanya gitu. Ya mungkin dari kakak dulu ya. Dari Kak Ci nggak apa-apa. Kalau bicara tentang yang dirasain selama ini 4 tahun berdiri tuh, kalau terbebani sih enggak ya, karena tanpa disadari kita buat ini tuh bukan untuk kepentingan pribadi, tapi bagaimana kita mengembangkan anggota kita, tim-tim kita tuh menjadi orang yang memang bisa improve dirinya, mengembangkan dirinya lebih potensial lagi gitu. Jadi mungkin kalau dibilang terzolimi itu apabila ketika memang kita udah berikan semuanya, tapi tuh seakan kayak kita tuh dapatnya tuh adalah kulitnya gitu, kayak ampasnya gitu. Artinya tidak menghargai apa yang udah kita buat. Ibarat kata ketika kamu masuk assalamualaikum, maka pulanglah dengan assalamualaikum gitu. Mungkin gitu kalau dari adab yang baik. Iya gitu. Kalau dari Kak Fani gimana nih Kak? Oke, selama saya sendiri mendirikan SEF ini, saya bangga. Kenapa? Di satu sisi saya tuh bukan seorang yang aktif ya sama namanya organisasi. Saya dulu waktu di kampus tuh kerja saya cuman pulang kerja kampus, nggak ada namanya itu istilah organisasi gitu. Jadi selama 4 tahun ini saya mendirikan SEF itu sebuah kebanggaan untuk diri saya sendiri gitu. Nah kalau untuk yang terzolimi itu ya seperti kata Rosi, ketika kita sudah memberikan semuanya, malah dibuang gitu, kayak kacang lupa sama kulitnya gitu. Harusnya berterima kasih dengan kulitnya karena melindungi kacangnya gitu kan. Berarti memang dari SEF ini Kak Rosi ataupun Kak Fani gitu emang nggak terbebani ya, apalagi terzolimi. Tapi mungkin kadang-kadang ada waktunya memang begitu ya. Mungkin ada kesalahan dari anggota atau gimana gitu. Nah dari Kak Rosi ataupun Kak Fani sendiri kan udah hampir 4 tahun ya Kak SEF berdiri ya. Kira-kira apa sih Kak yang menjadi kekuatan dari SEF itu sendiri gitu, sampai udah 4 tahun masih bertahan sampai sekarang gitu? Karena dari Ihsan sendiri mungkin ataupun anggota yang lain juga kadang-kadang mendengar orang-orang sering bilang wah SEF itu luar biasa gitu ya. Kira-kira kakak-kakak gimana gitu, senang nggak kalau mendengar tanggapan seperti itu gitu? Gimana dari Kak Fani gitu? Untuk tanggapan seperti itu itu sebuah apresiasi ya untuk SEF-nya gitu kan.
kata dibilang ucapan self itu luar biasa, itu kan pandangan seseorang ketika orang itu menilai self itu lebih baik gitu. Iya kan? Nah, kalau untuk kekuatan self sendiri, self itu punya kekuatan yang pertama service excellent, di mana kita lebih mengutamakan anggota. Apa mau anggota kita berikan gitu. Seperti contoh seperti beberapa bulan yang lalu kita melakukan farm gate gitu kan. Anggota, ayo Kak kita pergi farm gate, ayo, selagi itu memang itu mengajarkan kita lebih baik gitu. Tapi kalau seandainya itu malah membuat toksik, itu luar biasa itu namanya untuk di dalamnya. Gitu. Kan menjadi kekuatan malah jadi kalau pandangan orang menilai self itu luar biasa, berarti self itu bisa membuat mereka lebih baik gitu kan. Kalau tidak, berarti tidak ada namanya pandangan luar biasa. Dari Kak Rosi gimana sih Kak? Kalau bicara kekuatan, kita ngelihatnya tuh seperti apa ya? Pertama, kita mengedepankan unsur yang namanya service excellent. Apa dibilang demikian? Karena yang kita spesialkan itu adalah kenyamanan anggota kita sendiri. Yang kedua, pastinya berupa semacam apa ya, standarisasi mereka tuh relevan dengan komunitas kita. Misalnya gini, di SEF itu ada istilah fasilitas ketika mereka melakukan tugas akhir, itu kitalah tempat pembinaannya sampai mereka bisa tamat gitu ya, dengan hasil mereka sendiri yang kita arahkan seperti itu. Selanjutnya juga mimpi-mimpi mereka yang mereka bosan. Jadi sebenarnya dari dulu kita selalu kasih kegiatan-kegiatan yang have fun di luar kegiatan yang terstruktur. Misalnya seperti yang dibilang Fanny tadi kayak FemGet gitu ya. Itu gunanya sebenarnya cuma kita kasih, tapi untuk menjalin keakraban gitu. Nah, kekuatan-kekuatan itu akan tidak enak didengar ketika memang mereka nggak ngerasain hal yang demikian. Artinya mereka hanya mengambil satu sisi tanpa melihat sisi-sisi yang lainnya. Itulah tadi jangan lupa kulit, padahal kulit yang melindungi kita kalau kata Kak Fani. Selanjutnya nih Kak, dalam suatu organisasi tentu kita bakal punya goals nih, pasti ya kan. Menurut kakak nih, menurut Kak Fani, menurut Kak Oci, apa yang menggolongkan suatu organisasi itu akhirnya sukses atau berhasil gitu? Kalau dari Kak Dual ya, kalau dari saya sendiri, kalau dikatakan organisasi itu berhasil, nggak muluk-muluk ya. Yang pertama itu udah pasti adalah SDM-nya. SDM berarti anggotanya. Anggota berarti mampu nggak ya anggotanya bisa mengembangkan dirinya di dalam SEF gitu ya. Mampu nggak sih SEF-nya mengembangkan SEF-nya di luar gitu. Tapi alhamdulillah itu yang kita jalankan selama ini. Tapi intinya adalah visi misi kita tuh tercapai gitu loh. Yang menjadi tujuan kita itu bisa tercapai gitu. Makanya itu berhasil, nggak muluk-muluk sih gitu. Itu kalau dari kakak. Kalau dari Kak Fani gimana nih Kak? Sama. Yang paling penting itu kita bisa melahirkan ataupun mempunyai member atau anggota yang luar biasa, dimana yang paling utama itu adalah attitude-nya. Nah, itu bisa membuat sedikit pun member tapi anggota, tapi kalau dia punya attitude yang baik, dia akan menjadi luar biasa. Seperti itu kekuatan sebuah organisasi atau komunitas. Jadi anggotanya itu harus sudah sama, sefrekuensi dan terarah. Ya. Nah, berbicara seputar organisasi yang pastinya memiliki banyak karakter nih Kak. Pasti karakter kita berbeda-beda karena ada pepatah yang bilang istilah rambut sama hitam isi kepala belum tentu sama, ya kan? Jadi karena perbedaan karakter tersebut, menurut kakak berdua nih, apakah bisa menimbulkan adanya circle nih dalam suatu organisasi, dan apakah itu pernah terjadi di SEF dan bagaimana SEF mengatasinya gitu? Kalau circle pasti ada, nggak di SEF aja. Cuman circle itu sering digiring tidak sehat gitu ya. Artinya gini, kita tuh punya passion anggota tuh yang beda-beda, kekurangan, kelebihan anggota yang mohon maaf kalau bisa dibilang jarang bisa menghargai hal-hal yang kecil. Jadi otomatis secara tidak langsung mereka hanya melihat siapa diri mereka, merasa ingin ditonjolkan, merasa paling hebat, merasa paling pintar, tapi tidak dengan cara membuat hubungan yang sehat. Artinya ketika melihat si A, maka iri terhadap si B, dan begitu seterusnya, sehingga circle itu jadinya kotor gitu. Itu sih. Jadi hal itu yang sebenarnya kita ingin ubah gitu. Kita ingin tidak ada di dalamnya gitu.
Fani gimana nih Kak? Kalau saya menanggapi hal yang seperti itu, dibuang. Dibuang? Iya, dibuang. Maksudnya dimana sebenarnya kalau circle itu kan emang ada, baik itu di pertemanan, namanya apalagi organisasi gitu, dimanapun, bukan di Save aja, tapi kita bahas tentang Save ya. Circle di Save itu ada, maka dari itulah karena banyaknya circle itu yang dibilang sama si Rosi, bahwasanya banyak yang mengarah ke negatif ya, toksik gitu kan. Jadi makanya itu saya bilang kalau ada circle di dalam Save ini saya buang gitu. Jadi menurut Kak Fani, apakah circle ini termasuk racun dalam organisasi? Tidak? Bisa dikatakan bukan racun, tapi ganggang. Oh iya. Dia ada di situ tidak mengganggu, tapi dia semakin lama dia menghirup udara orang, atau merugikan orang lain nih. Kita nggak tahu nih gitu kan. Jadi saya bilang makanya itu dibuang gitu. Berarti memang sebenarnya itu kalau circle itu kayak kita itu bersaing dengan orang lain gitu, tapi untuk kelompok sendiri gitu ya Kak. Iya. Tapi kan memang persaingan itu harus memang pasti ada gitu kan. Tapi kalau kita dengar kampanye-kampanye gitu kan, bersainglah dengan secara sehat gitu, walaupun dengan faktanya nggak begitu gitu kan. Tapi gini Kak, dalam biasanya tuh organisasi itu kan banyak juga fenomena ini dalam organisasi itu banyak organisasi yang bubar gitu, bahkan vakum. Kalau bahasa kitanya tuh mati suri gitu kan Kak, tentang mati suri gitu. Ada namanya tapi tidak ada kegiatannya gitu kan. Nah, ini biasanya tuh banyak faktor gitu kan Kak. Ada faktor namanya toxic people atau toxic system gitu. Gimana Kakak menanggapi hal tersebut gitu? Apa gimana juga dengan Save menanggapi hal itu gitu, mengatasinya gitu? Ya. Kalau toxic people berarti misalnya saya yang lebih hebat, ngerasa paling hebat di dalamnya. Lalu si B ngelihat hal yang negatif dari saya. Enak ya dia ingin dipandang. Ya udahlah kita nggak suka sama dia gitu. Itu toxic people. Karena melihat orang itu dari pikiran-pikiran negatif seperti itu. Terus kalau toxic system, kita di Save itu memang membuat dua nilai, dua sisi. Yang pertama adalah mengedepankan unsur Save itu memakai style corporate perusahaan. Artinya kedisiplinan itu dibuat di situ. Kita dituntut untuk multitasking. Jadi ibaratnya gini, ketika misalnya kita sudah membuat action plan dan mungkin ada personal yang kaget dengan sistem yang demikian. Action plan itu ditata bukan untuk satu orang untuk menggolkannya, tapi semuanya ada di dalamnya. Lalu apa yang terjadi? Mereka menganggap bahwa mereka tuh sudah tidak bisa membagi waktu mereka. Ibaratnya waktu itu membunuh mereka gitu, sehingga muncul alasan pengunduran diri yang seperti itu. Padahal sebenarnya kalau dilihat, kalau kita lihat kembali, itu membuat kita bisa memanage waktu lebih baik. Nah disinilah tempatnya gitu. Itu sih, jadi sistem yang kita buat terkadang tuh disalahartikan sehingga menjadi toksik. Kalau sistem, kalau orang, kita sudah berupaya, misalnya kita membuat pendekatan persuasif kepada si A, akan berbeda ketika kita melakukan dengan si B, seperti itu. Jadi perbedaan ini memunculkan unsur ketidakadilan, bahasanya ketidakadilan, yang padahal sebenarnya di situ tidak ada unsur yang negatif tapi dipandang dengan tidak baik gitu. Itu dari Kakak. Cemburu gitu juga ya? Iya, kecemburuan sosial yang membuat nggak bagus gitu sebenarnya. Memang cemburu itu menyakit. Cemburu kan tanda cinta Kak. Ya kan? Nah, balik lagi ke masalah circle nih Kak. Circle yang ada dalam organisasi itu seharusnya circle seperti apa yang dapat membangun gitu? Ada nggak? Seperti apa? Kalau circle itu seharusnya yang ada di organisasi itu seharusnya kita bisa, maksud saya tuh dalam komunitas itu emang ada circle. Cuman kalau circle yang membangun itu ya circle yang saling mendukung. Misalnya nih, ada sih grup namanya grup yang paling menonjol di dalam organisasi itu, maka ada namanya grup yang tidak menonjol. Harusnya mereka tuh bergabung. Mereka membuat mendukung nih yang tidak menonjol, sehingga yang tidak menonjol itu sehingga dapat up gitu. Dan yang sebelahnya tenggelam. Iya gitu. Ya. Jadi tidak saling timpang tindih ya. Jadi kalau circle yang baik itu adalah circle yang sehat, saling mendukung sesama anggota, tidak saling menjelekkan ataupun menjerumuskan gitu.
seperti itu menurut saya sih. Karena juga harusnya itu dalam organisasi dengan adanya circle itu ya itu tadi bisa saling mendorong untuk saling sukses. Karena kan di organisasi itu dia satu tujuan, satu misi. Kalau di itu ada satu keluarga gitu ya. Lalu setelah kita berbicara nih banyak ternyata masalah dan pro kontra antara anggota. Gimana caranya menghindari kecemburuan antar anggota nih? Kalau bahas-bahas masalah kecemburuan antar anggota tuh sebenarnya sebuah hal yang sensitif gitu ya. Pertama, sebenarnya kita di sini tuh bersaing itu secara sehat. Kita harus ketahui bahwa tidak ada persaingan yang adu dan mengadu gitu ya. Dalam pertandingan aja tuh udah pasti ada menang kalah, ada juara 1, juara 2, juara 3. Itu kita harus pahami. Tapi kalau dalam SEP, di organisasi SEP yang kita kedepankan adalah asas kekeluargaan itu, kita melihat ketika memang dia ibaratnya punya power sedikit, itu sebuah hal yang harus kita banggakan harusnya gitu. Ketika kita bangga lihat dia, berarti kita bisa berpikir, wah dia bisa bangun SEP gitu ya. Berarti kita punya dorongan untuk kita juga bisa seperti dia, bahkan bisa lebih dari dia. Tapi sayang pikiran-pikiran seperti itu tuh tipis, kemungkinannya cuma sekian persen gitu. Yang ada malah ketika misalnya nih si A lebih gimana ya, terlihat yang kayak gimana, tapi kita mikirnya tuh negatif gitu. Sehingga yang kita lihat adalah nilainya juga negatif, perspektifnya juga negatif. Akhirnya kita cemburu gitu. Wah enak ya, sementang dia bisa, dia hebat, dia segala macam, kayak aku tuh nggak dianggap. Wah enak ya dia dekat sama si Anu, tapi akhirnya aku gini, padahal aku loh yang dekat sama dia dulu gitu. Sebenarnya hal-hal yang kayak gitu tuh adalah penyakit gitu ya, yang memang kita nggak suka gitu. Kedewasaan tuh bukan hanya di dalam lingkungan keluarga, tapi di organisasi juga harus dibangun dong gitu. Itu sih. Jadi melihat banyaknya permasalahan yang terjadi, toxic system, kecemburuan dan lain-lain toxic people, bagaimana cara SEF nih mengatasi hal tersebut jika terjadi nih di dalam SEF gitu, berhubungan nih? Mungkin kita harus mengupgrade anggota ya. Kayak mengarahkan, mengedukasi. Sebenarnya tuh sering kita lakukan sih. Dulu juga ada psikolog, ada orang yang datang, itu sering ya. Sebenarnya sering sih kita lakukan. Cuman sebenarnya balik lagi ke pribadinya gitu. Personality sendiri. Personalnya mau dibangun ke arah yang bagus atau mau gitu-gitu aja gitu. Itu sih sebenarnya. Dari Kak Fani gimana? Ada tanggapan lagi nih Kak? Dari saya sih sama Rosi. Jadi untuk mengatasi kecemburuan itu otomatis kita harus ibaratnya ya, yang paling dasar, seorang pemimpin tidak mungkin memperlakukan anggotanya dengan sama, tanda kutip sama itu ketika seorang anggota punya sifat dan kepribadian berbeda-beda gitu. Nggak mungkin saya harus yuk kita ke sana misalnya rame-rame, sedangkan si anggota ini nggak suka pergi ke tempat yang ramai gitu. Ibaratnya pendekatan itulah yang harus terjalin, tapi karena pendekatan itulah timbullah kecemburuan. Nah, seperti kata si Rosi ya, itu biasanya kita kasih edukasi gitu, kita bilangin, kita kasih nasihat atau kita arahkan gitu. Seperti ini loh, ini kayak gini loh. Tapi kalau dia tidak menerima, itu kembali kepada personalitinya sendiri. Personalnya gimana? Berarti memang SEP itu ada cara tersendiri gitu ya Kak, cara kita bagaimana mengatasi kecemburuan itu gitu kan. Kalau misalnya tidak bisa diarahkan, ya silakan personalnya pribadi. Kalau nggak mau keluar, ya keluar sendiri gitu ya. Nah, ini kita udah mengarah yang hampir terakhir nih Sobat SEP, karena disinilah keputusannya nih nanti. Kita udah dapat sih sebenarnya clue-cluenya tentang topik ini, tentang SEP itu bubar gitu kan. Tapi kita akan tahu di akhirnya nanti. Ini pertanyaan terakhir, menurut Kak Ci dan Kak Fani gitu, gimana sih SEP nanti ke depannya gitu? Apakah benar SEP ini akan tutup atau SEP ini punya sesuatu yang baru untuk kita nanti? Gimana nih Kak? Jeng. SEP-nya Ditutup Sobat SEP. Dadah teman-teman. Kami pamit. Belum ya? Belum. Lanjut Kak. Ditutup untuk era yang lama, tetapi dibuka untuk era yang baru. Dimana kita meninggalkan tradisi yang lama, tapi kita membuat tradisi yang baru. Maksudnya tradisi itu bagaimana kita berorganisasi, berkomunitas dan membuat hal yang lebih baru lagi. Mari kita berbuka dengan tepuk tangan.
Ada lagunya nih. Mari kita buka hari yang baru. Nggak tahu kan? Beda genre teman-teman. Kalau dari Kaci gimana nih Kak? Kalau dari saya sendiri sebagai shift chef, ya saya sepakat ya, kita close untuk orang yang lama, untuk metode yang lama, untuk sistem yang lama. Mungkin kita bisa spill sedikit gini, yang sekarang itu adalah kalau dulu kita tuh mikir-mikir nih kita buat apa ya gitu ya, kita selalu mikir kayak gitu, itu hampir 90% gitu ya. Terus kalau sekarang enggak, sekarang tuh stakeholder atau sponsor atau yang udah kerja sama kita meminta kegiatan itu, mereka udah ngajak kita bantu dong kamu bikin kegiatan ini. Nah ibarat tangga, kalau kemarin kita di tangga 4, sekarang kita tangga 6 gitu loh. Kalau kemarin kita di 6, sekarang kita di 8 gitu. Kenapa dibilang demikian? Ya karena chef itu maju. Jadi saya bersyukur tuh karena mereka tuh membuat chef tuh sekarang tuh semakin naik gitu. Jadi tapi sistem-sistem yang lama kita udah nggak pakai lagi gitu. Nanti mungkin bisa dirasain sama era-era yang baru sekarang ini gitu sih. Jadi memang sepakat itunya memang kita close. Jadi memang untuk sekarang chef ditutup yang lama dan buka yang baru gitu ya. Iya. Nah gini Kak Ci, terakhir juga ini terakhir betul nih, nanti terakhir ini. Nanti udah ditutup. Nah terakhir gimana nih pesan Kak Ci dan Kak Fani untuk sobat chef yang ada di rumah atau untuk chef sendiri gitu, gimana pesan dan kesannya? Mungkin dari Ahad dulu ya biar nggak lupa gitu. Kalau kesan dan pesannya gini. Ketika kalian masuk ke dalam suatu wadah atau terhadap suatu komunitas, apakah itu namanya terserah, pastinya yang harus diingat adalah, yang harus dipupuk itu adalah rasa kepercayaan dan rasa menghargai. Seperti itu, kepercayaan dan menghargai itu yang paling penting. Kenapa? Menghargai seseorang dan mempercayai sesuatu itu dua hal yang sangat istilahnya sangat riskan apabila tidak dipegang, kayak mata pisau. Dia kalau kita ibaratkan negatif, dia akan menusuk gitu. Karena apa? Hal-hal yang tidak mereka hargai itu menggiring sebuah kelompok atau organisasi menjadi tidak bagus gitu. Karena rusaklah di dalamnya gitu ya. Terus kepercayaan. Kalau kita percaya kita bisa berkembang di dalam sini, ayo sama-sama kita bangun. Tidak perlu ada keraguan di dalamnya seperti itu. Karena hal yang ragu itu juga buat kita jadi bimbang seperti itu. Dan terima kasih juga dengan era yang lama yang memang membuat saya terutama sebagai ketua menjadi lebih kuat dan lebih power gitu, dan orang-orang yang udah support saya sampai di detik ini gitu. Karena bendera chef itu tetap berkibar gitu ya, berkibar walaupun tsunami, badai dan segala macam menghadang. Itu nggak peduli karena sebenarnya penyakitnya cuma internalisasi saja. Eksternal itu adalah kita masih mendapatkan rating bintang 4 lah ibaratnya gitu. Saya bisa kategorikan itu karena jejak digitalnya ada di Instagram saya. Dari Kak Fani gimana Kak? Oke, pesan dan kesan ya. Pesan saya mungkin jika Anda membuka pintu, ucapkan Assalamualaikum. Jika ingin keluar, tutup pintu dan ucapkan Waalaikumsalam. Nah, tadi kan udah panjang lebar tuh pesan yang disampaikan Kak Oci. Pesan saya satu, ingatlah apa yang telah kalian dapat dan ucapkanlah terima kasih ya setelah mendapatkannya. Jangan sampai lupa bagaimana cara kita berterima kasih kepada seseorang. Nah, dan juga kesan saya mengucapkan terima kasih kepada member yang lama atau era yang lama karena telah membantu mensukseskan, telah memberikan pelajaran untuk saya dan Rosi bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin yang baik, terus membantu saya untuk melihat banyaknya karakter manusia di muka bumi ini. Mungkin itu saja. Berarti memang untuk sobat chef ketika kita dalam sebuah organisasi itu berilah kenyamanan gitu, dan kalau bisa saling merangkul untuk maju bersama gitu ya Kak Ci. Dan untuk tadi kan chef ditutup, namun bukan berarti masa lalu itu harus dilupakan tapi menjadi pembelajaran gitu juga ya Kak Ci. Nah baiklah ya, sepertinya kita sudah selesai untuk podcast yang ke-8 kali ini, dan sedih ya sebenarnya kita akan bubar gitu ya. Ya benar sekali, banyak pelajaran yang kita dapat dari sini ya, terutama dari Kak Fani dan Kak Oci seputar organisasi, yang mana kita nggak boleh jadi toxic people, nggak boleh punya kecemburuan, nggak boleh
merendahkan orang lain untuk kita biar tinggi gitu. Ya. Kalau bisa kita pegangkan tangan bersama untuk mendaki bersama ya Iya. kan. Nah, Sobat Sep, jangan lupa terus tonton video podcast Sep di Sep_ID gitu. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Kak Ci dan Kak Fani dan Sobat Sep yang sudah setia menonton dari awal sampai akhir tadi. Karena kita akan berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Itu saja dari kami. Semoga teman-teman senang dengan kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.